Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarif Dwi Octavian dari kelas 11 D2. Di sini saya akan menceritakan salah satu ulama Islam dari Indonesia yang mendunia. Salah satu ulama Islam dari Indonesia yang mendunia adalah sosok Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Beliau juga akrab disapa Syekh Abdus Somad. Syekh Abdus Somad lahir di Palembang pada tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi. Ia wafat pada usia 85 tahun atau tepatnya 1203 Hijriah atau 1789 Masehi. Syekh Abdus Somad mendapatkan pendidikan dasar dari sang ayahnya sendiri. Jika ditelaah dari silsilah nasab, Syekh Abdus Somad berketurunan Arab dari jalur ayahnya. Nama ayahnya adalah Syekh Abdul Jalil yang merupakan ulama yang berasal dari Yaman. Beliau dilantik menjadi mufti negeri Kedah pada awal abad ke-18, sementara ibunya bernama Radin Ranti adalah wanita asli Palembang. Syekh Abdus Somad kemudian melanjutkan pendidikan di salah satu pondok di negeri Patani. Saat itu beliau menimba ilmu keislaman dengan belajar ke Arab di Patani. Beliau mendapatkan ilmu-ilmu dasar seperti hafalan matan, ilmu-ilmu Arabiah. Selanjutnya beliau melanjutkan di bidang syariat Islam, dimulai dengan matan-matan ilmu fiqh yang bermazhab Imam Syafi'i. Beliau juga belajar di bidang tauhid, dimulai dengan menghafal matan-matan ilmu kalam atau usuluddin menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Karena kecerdasannya saat di Patani, Syekh Abdus Somad diperbolehkan sebagai pengajar meskipun masih sebatas menjadi mentor atau tutor. Syekh Abdus Somad merupakan salah satu kunci pembuka dan pelopor perkembangan intelektualisme Nusantara Indonesia. Saat belajar di Mekah dan Madinah, Syekh Abdus Somad semakin giat belajar. Ia mempelajari dan menyerai ilmu yang belum dikuasai guna memperdalam pengetahuannya. Meski demikian, beliau tidak melupakan negeri asalnya. Syekh Abdus Somad tetap memberikan perhatian besar pada perkembangan sosial, politik, dan keagamaan di Nusantara Indonesia. Beliau mengalami perubahan besar berkaitan dengan intelektualitas dan spiritual. Capaian itu tidak terlepas dari semangat dan proses pencerahan yang diberikan pada para gurunya. Beberapa gurunya yang masyhur dan berwibawa dalam proses tersebut antara lain adalah Muhammad bin Abdul Karim Al-Syammani, Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, dan Abdul Al-Mun'im Damanhuri. Selain itu, tercatat juga dalam sejarah bahwa beliau berguru juga kepada ulama besar yang lain, di antaranya Ibrahim Al-Rois, Muhammad Murad, dan Muhammad Al-Jawahri, dan satu lagi At-Taullah Al-Masri. Hasilnya tidak sia-sia. Perjuangannya menuntut ilmu di Masjidil Haram dan tempat-tempat lainnya mengangkat dirinya menjadi salah seorang ulama Nusantara yang disegani dan dihormati di kalangan ulama Arab juga Nusantara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.